Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan terus masih memikirkan tentang Kristus yang kukenal. Kali ini kita akan membicarakan Yesus Allah yang sejati, manusia yang sejati. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 1, 21 sampai 23. Matius 1, 21 sampai 23 dikatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian kita membuka juga di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8, 56 sampai 58 dikatakan begini. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersyukur. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya. Umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Saudara kekasih, dua ayat yang sangat terkenal ini di dalam menggambarkan bagaimana Yesus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati tersirat jelas di sana. Dan tentu banyak ayat-ayat lain, bagian-bagian lain yang membicarakan itu. Tetapi di dalam waktu yang pendek tentu kita tidak akan membuka semua dan kita akan memperhatikan bagian ini. Bagaimana sebetulnya awal muasalnya sampai muncul istilah Yesus Allah sejati dan Yesus juga manusia sejati. Di abad awal saudara adalah seorang yang bernama Arius. Ia berpikir tentang Yesus lalu ia mulai bergumul. Sebelumnya seorang tokoh bernama Origen mengatakan Yesus itu adalah setengah Allah, setengah manusia. Pembacaan Alkitab cukup membingungkan karena melihat sebentar dia seperti ini, sebentar dia seperti itu sehingga Origen berkesimpulan dia setengah Allah, setengah manusia. Itu sederhananya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam bahasa yang sederhana yang dilukiskan seperti itu, ya, yang kemudian diterima oleh gereja mula-mula, muncullah gugatan dari Arius yang mengatakan kalau dia setengah Allah berarti bukan Allah. Kalau setengah manusia berarti bukan manusia. Kalau begitu apa? Pertanyaan ini dengan segera memang menggugurkan kembali paham itu. Dan cukup mengguncang. Dan memang betul. Kalau setengah Allah ya bukan Allah. Kalau setengah manusia bukan manusia. Lalu apa? Nah, oleh karena itu dalam pergumulan itu maka muncullah satu pemahaman yang kemudian menjadi ledakan sangat keras antara Arius dengan Athanasius. Nah, Athanasius meyakini dan berkata bahwa dia setuju. Ya, Yesus bukan setengah Allah, setengah manusia. Nah, Arius mengatakan dia kalau setengah Allah bukan Allah, setengah manusia bukan manusia. Ia memberi kesimpulan Yesus adalah manusia sejati, titik. Tetapi kemudian Athanasius mengatakan kalau dia manusia sejati, untuk apa kita percaya? Bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Karena fakta Alkitab semua manusia berdosa. Berarti Yesus bukan juru selamat. Berarti dia pembohong kalau dia mengatakan dia juru selamat, dia jalan kebenaran dan hidup. Ada problem yang serius. Terlalu banyak bagian Injil yang mesti dimodifikasi, bukan? Nah, karena itu Athanasius menggugat dan berkata, aku setuju dia manusia, tetapi dia juga Allah. Itulah kemudian Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Manusia sejati, Allah sejati menjadi sesuatu yang menempel pada Kristus. Persoalan memang seringkali orang berkata, kalau dia Allah, bagaimana kita bisa melihat dia? Kalau dia Allah, kenapa ada hal-hal yang Yesus tidak tahu? Misalnya hari kiamat Yesus tidak tahu. Atau kenapa dia mengatakan Bapakku yang mengutus aku lebih besar dari aku? Bagian itu sudah kita bicarakan sebelumnya. Dia adalah Allah yang mengosongkan diri. Itu kita sudah baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Dan waktu dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang manusia. Ya, dia menjadi hamba. Kita sudah baca itu. Nah, kenosis mengosongkan diri, kita juga sudah belajar. Dia melepaskan atribut-atribut keilahiannya pada waktu dia menjadi sama dengan manusia. Sehingga dalam bahasa mudahnya tentu tidak sesederhana ini logika filosofisnya begitu ya. Dia adalah Allah yang membatasi diri supaya saudara gampang memahaminya.
Sehingga dia menjadi Allah yang terbatas. Padahal Allah tidak terbatas. Tapi dia rela membatasi diri. Tapi dia Allah. Sehingga menjadi bagian yang wajar bukan kalau ada yang dia tidak tahu karena dia membatasi diri. Menjadi wajar kalau dia berkata Bapakku yang mengutus aku lebih besar dari aku. Karena memang dia mengosongkan diri, membatasi diri. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Tetapi dia Allah karena memang dia datang dari surga. Sehingga dia tidak berdosa. Saudara-saudara, ayat Alkitab lebih dari cukup untuk menjelaskan hal itu. Bahwa logika kita susah menerima itu juga bisa dimengerti. Karena keterbatasan akal ini untuk memahami kebesaran karya Allah yang ajaib itu. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal 1, 21, 23. Kita juga dengan segera menemui ketidaklaziman dalam tanda petik. Di mana dikatakan bahwa Yesus akan dilahirkan. Dan kemudian malaikat itu berkata supaya Yusuf memberi nama nanti kepadanya. Bagaimana Maria itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama siapa? Yesus. Nah, yang menjadi persoalan saudara, kenapa diberi Yesus namanya? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kalau dia menyelamatkan umatnya, belum lahir kok sudah punya umat. Dari mana ini? Padahal orang berdosa kan sudah ada. Bukan Yesus ada, baru ada orang berdosa. Orang berdosa sudah ada. Mau menyelamatkan umatnya dari dosa, berarti sudah ada. Loh, kalau umat itu sudah ada, dia belum ada. Dia belum lahir, dia baru mau lahir. Di mana logikanya? Nah, jadi kita dengan segera bisa menemukan pesan malaikat menunjukkan bahwa Yesus itu adalah lintas ruang, lintas waktu di dalam hakikat kealahannya. Tetapi bahwa dia menjadi manusia masuk ke dalam ruang dan waktu. Dia menjadi manusia yang rela membatasi dirinya. Ia lahir dari seorang perawan Maria. Ia menjadi anak Maria dan Yusuf. Saudaraku. Tetapi dia memiliki umatnya. Dan umatnya itulah yang ada bersama dengan dia yang akan diselamatkannya. Umatnya itulah yang akan dimenangkannya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini perlu kita sadari dengan penuh bagaimana kemudian pemahaman-pemahaman akan keimanan kita itu perlu kita bangun dengan utuh. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kemudian Yesus yang adalah Allah dan Yesus yang adalah manusia itu tampak nyata. Dia akan lahir, itu manusia bukan? Tapi dia akan menebus, menyelamatkan umatnya. Padahal umatnya sudah ada lebih dulu dari dia. Sejak kapan menjadi umatnya? Itu menunjukkan keilahiannya. Yang satu lahir, itu menunjukkan ruang dan waktu. Yang satu memiliki umatnya, padahal dia belum masuk ruang waktu. Itu menunjukkan dia melewati, melintasi, melebihi ruang dan waktu. Saudara-saudaraku, sebuah pemikiran yang sangat kuat, sangat mengagumkan, sangat logis. Saya selalu memikirkan betapa amat sangat indahnya fakta itu. Betapa amat sangat luar biasanya fakta itu. Ini mencengangkan. Nah, oleh karena itulah seharusnya kita sebagai orang percaya bersyukur untuk fakta yang ada itu. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bersyukur untuk bagaimana kita bisa melihat kebenaran yang luar biasa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi perlu pemikiran serius kita. Di dalam kita memikirkan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Betapa amat sangat ajaibnya. Betapa amat sangat luar biasanya. Tetapi itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Allah yang menjadi manusia. Itulah Kristus Yesus Tuhan kita yang datang ke dalam dunia. Karena itu kalau dia datang dari surga dan dunia bingung memahami dia, saya pikir itu juga masuk akal kan. Bisa dimengerti kalau orang tidak mengerti siapa Yesus Tuhan itu. Bisa dimengerti kenapa orang tidak mengerti bahwa Yesus anak Maria Yusuf itulah Allah itu. Itu sebab ketika para gembala datang menyembah, jangan bilang karena mereka bodoh cuma gembala. Mereka mendengar berita dari malaikat. Tentu saja malaikat bukan orang bodoh, bukan. Menyampaikan kabar sukacita. Dan malaikat itu menyembahnya. Orang Majus yang digambarkan dalam cerita Alkitab adalah orang pintar, orang cerdas, orang terpelajar. Raja Herodes pun rela meluangkan waktu untuk menemui mereka. Dan setelah mereka bertemu bayi Yesus di Bethlehem, kota kecil, mereka tidak kecewa, tapi sujud menyembah. Bagaimana mau menjelaskan itu? Logika apa itu? Apakah kita mau bilang dia orang bodoh? Kan tidak.
Mereka sangat tinggi pengetahuannya. Nah, jadi orang yang berakal tinggi, berilmu tinggi itu pun ketika dituntun dipimpin Roh Kudus sadar betul bayi Yesus itu adalah Allah yang datang menyatakan diri, sang juru selamat itu. Lang lihat dia bayi, siapa yang bisa mengerti itu juru selamat? Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, peristiwa-peristiwa terjadi di seputar kelahiran Kristus menunjukkan keilahiannya. Apa yang sudah terjadi di seputar kelahiran Kristus, gembala maupun majus, telah menjadi satu fakta yang tidak terbantah. Bahkan sejak hamil pun Maria, Elizabeth, ya, ketika dikunjungi oleh Maria dengan segera bernubuat tentang Yesus yang ada di dalam kandungan Maria. Ketika Yesus mau disunat umur 8 hari sebagai anak manusia yang harus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Menarik, Simeon dan Hana, nabi dan nabi yang ada di Bait Allah, melihat dan tahu siapa itu, bernubuat tentang sang juru selamat itu. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, maka kita menemukan sebuah fakta yang sangat luar biasa, sebuah kebenaran yang tidak terbantah. Bagaimana kemudian itu menjadi sebuah kisah yang tak terbilang, saudaraku, betapa Yesus Kristus Tuhan telah menjadi manusia itu. Nah, oleh karena itu pemberian nama yang dalam bahasa Ibrani Yeshua, ya, yang kemudian menjadi meaning dari orang yang menyelamatkan, jangan lupa bahwa Yesus yang satu ini nama bukan cuma nama, tetapi ada gelar yang menempel pada dia, Kristus. Ya, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang diurapi, yang menyelamatkan umatnya itu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dengan mudah kita bertemu kepada satu fakta bahwa Yesus itu manusia, yes, karena lahir dari rahim Maria. Yesus itu manusia, yes, karena dikandung 9 bulan 10 hari. Yesus itu manusia, yes, karena dia punya ayah, punya ibu. Yesus itu manusia, ya, karena dia bertambah dan bertumbuh, itu dicatat Alkitab. Ya, terus semakin hari semakin besar, semakin disukai manusia dan disukai Allah, itu kalimatnya. Tetapi kalimat itu juga seringkali menggoda kita, lalu membuat kita memisahkan Kristus dari Allah, lalu memberi label Kristus bukan Allah. Itu salah kita. Padahal Alkitab menempatkan itu cocok sesuai dengan konteks di mana dipakai dan dibicarakan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada, apa yang terjadi di dalam kehidupan, perjalanan keimanan itu menjadi amat sangat mengagumkan. Inilah yang perlu untuk kita pikirkan, inilah yang perlu untuk kita pahami bersama. Bagaimana kebenaran firman itu dinyatakan, dan bagaimana kita harus terus berkelahi dalam kehidupan untuk bisa menikmati dan hidup dalam persekutuan yang utuh di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah bagaimana kemudian Yesus yang manusia itu, dia adalah yang Allah karena dia akan menyelamatkan umatnya. Umatnya yang sudah ada sebelum dia lahir. Bagaimana itu ceritanya? Karena memang dia sudah ada sebelum dia lahir. Karena dia Allah di dalam kekekalan. Ya, yang menjadi manusia. Sejati, yes. Allah sejati dia, iya. Tapi Allah yang mengosongkan diri. Namun kesejatian keilahiannya ada pada dia. Hanya saja dia menahan diri dari atribut-atribut yang menempel pada dirinya. Kemudian saudaraku yang kekasih, menjadi menarik lagi ketika dalam pelayanan sesudah Yesus melakukan pelayanan ke sana dan kemari. Ya, berdebat dan berdialog di dalam Yohanes 8 yang sudah kita baca tadi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat Farisi yang merasa diri mereka hebat. Kita tahu mereka sangat superior pada zamannya. Maka dalam dialog itu Yesus mengkritik mereka karena mereka tidak tahu kebenaran. Yesus mengkritik mereka dan menyebut mereka sebagai anak setan. Itu menciptakan ketersinggungan yang sangat besar dan mereka marah karenanya. Dan mereka mengklaim diri mereka anak Abraham, tapi Yesus bilang bukan. Kau bukan anak Abraham, kau anak setan karena kau mau membunuh aku. Anak Abraham akan mendengarkan apa yang ku katakan. Ternyata Israel tidak bisa dipandang Israel sebagai Israel, negara Israel. Bacalah Yohanes 8, Yesus menyebut mereka anak setan kok. Karena itu pemujaan berlebih-lebihan dan pengkultusan berlebih-lebihan terhadap Israel sebagai sebuah negara itu sangat tidak alkitabiah. Padahal yang dimaksud Israel adalah orang yang sejati, yang percaya kepada Kristus itu. Itulah Israel sejati, kata Tuhan ketika dia menunjuk misalnya Andreas, Nathanael, yang kemudian akan menjadi murid-murid Yesus itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memikirkan pemahaman seperti itu, bahwa orang yang mau membunuh Yesus darah dagingnya itu asli Yahudi, tapi Yesus bilang anak setan kamu bukan anak Abraham.
Anak Abraham adalah yang melakukan kehendak Kristus itu. Dengan segera Yohanes 8 merumuskan itu kepada kita. Apa itu Yerusalem? Ternyata bukan Yerusalem, kota yang kita sering pergi. Tetapi Yerusalem yang berbicara. Kesucian Allah yang dinyatakan, Yerusalem baru itu. Itu menjadi kerinduan kita. Tetapi Israel, Yerusalem dan lain-lain menjadi fakta historis yang ada. Yang patut kita pelajari. Tetapi bukan dikultuskan. Ya. Apalagi disakralkan. Itu menjadi sesuatu kesalahan yang mengerikan, bukan? Nah, oleh karena itu dalam diskusi tentang Yesus itu, dengan orang Israel terus mendesak dia. Dan Yesus berkata bahwa Abraham merindukan aku. Maka ngamuklah orang Israel. Siapa kau? Umurmu belum 50. Tentu mereka ingin mengatakan Abraham itu ribuan tahun. Ya, yang lampau itu. Paling tidak 2-3 ribu sebelum Kristus. Bagaimana kau bisa mengatakan Abraham merindukan kamu? Saudara-saudara, bahkan Yesus berkata bahwa Abraham bersuka cita karena melihat hariku. Artinya penggenapan daripada kedatangan Kristus itu. Yang ternyata ada pada hidup seorang Abraham yang beriman itu. Karena itu juga kita bisa baca dalam Ibrani. Ketika dikatakan bahwa Abraham percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Nah, itu waktu dia mempersembahkan Ishak. Padahal konsep kebangkitan belum dikenal. Tapi dia percayakan hal itu. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan kehidupan seperti inilah yang mestinya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keseharian kita. Bagaimana memahami kebenaran seutuhnya, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Inilah yang harusnya kita mengerti. Nah, jadi apa yang sedang terjadi di sana? Kita bisa pahami bersama bagaimana kebenaran itu dinyatakan. Dan Yesus berkata apa? Kamu dengar aku. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Ngamuklah orang-orang Yahudi, saudara. Tetapi apakah Yesus berbohong? Tidak. Dia berkata benar. Dia memang dia yang belum berumur 50 tahun. Itu manusianya. Tapi dia adalah dia yang Allah, yang ada sejak kekal. Sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Abraham jadi dia yang menjadikannya. Menjadi manusia. Oleh karena itu statement yang sangat kuat dari Yesus Kristus. Ya. Bukan saja mengagetkan orang Yahudi, tapi membuat mereka jengkel. Karena memandang Yesus kok terlalu kurang ajar amat sangat, kan begitu kan. Itu menghina kepada Abraham padahal umurnya belum 50 tahun. Tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Yesus tidak berdusta tapi mereka marah. Oleh karena itu, ketika manusia tidak bisa mengerti Yesus Allah sejati, manusia sejati. Saat ini, ya gak heran lah. Zaman Yesus sendiri pun orang tidak bisa ngerti kok. Orangnya ada. Semua dia lakukan di depan mata orang, tetap orang gak ngerti. Ajarannya tidak bisa dibantah, tetapi tetap orang tidak bisa terima. Ya apalagi sekarang ini. Kan begitu saudara ya. Karena itu sebetulnya orang Kristen tidak perlu bingung dengan segala kebingungan orang yang tidak bisa mengerti. Itu hanya membutuhkan waktu dan kasih karunia Tuhan dinyatakan. Maka saya percaya kebenaran akan tersingkap dan orang bisa memahaminya. Persoalannya, sejauh mana orang Kristen, sejauh mana orang yang berbicara Alkitab mendalami memahami itu. Itu sebab terlalu banyak berani orang berbicara, terlalu banyak orang berani berkhotbah tanpa pernah mau belajar untuk dirinya. Sehingga kadang-kadang fasilida menjadi bumerang yang mengerikan bagi kekristenan. Karena semua orang buru-buru menjadi pengkhotbah. Tapi tidak pernah mau berlari untuk jadi. Ini cukup menakutkan juga. Celakanya lagi umat Tuhan pun tidak menjadi umat yang kritis mencermati. Mana yang cuma bom baptis, mana kebenaran yang utuh. Karena itu ayo kita bangun kebenaran yang penuh itu. Supaya kemudian kita tidak menjadi mistis dalam hidup keagamaan kita. Tetapi betul-betul sungguh-sungguh memahami kebenaran dengan cara yang bertanggung jawab. Yang hidup dipimpin roh. Tetapi jelas, terukur dan terarah. Jangan ngomong roh melulu, Tuhan ngomong sama saya. Tapi tidak jelas juntrungan hidupnya. Nah, aku melayani Tuhan, tapi kemudian melayani dirinya. Itu kan jadi ironis. Karena itu perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana hidup melayani Tuhan dalam keutuhan yang penuh. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jemaat harus kritis. Saya selalu bilang kalau saya pendeta salah, tolong dikritik. Lalu ada orang bilang, aduh Pak, mana berani kita ngeritik Bapak. Bapak kan pendeta, hamba Tuhan. Nanti Tuhan marah sama kita. Saya jawab, yang ada Tuhan marah kalau kamu diam saja dan tidak mengkritik. Yang salah kok dibiarkan. Tetapi itulah ternyata pemahaman orang-orang Kristen.
membuat akhirnya orang-orang seperti kami ini banyak yang kebablasan, gak ada yang kritik. Kan jadi salah. Kita harus belajar untuk berani menyatakan kebenaran yang penuh dan utuh. Kita harus belajar untuk melakukan itu. Supaya hidup kita sungguh-sungguh hidup yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pergumulan kehidupan yang harus kita jalani dalam pertandingan kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan di situ. Supaya sungguh-sungguh Tuhan ditinggikan dan kita mengerti kebenaran itu. Alangkah amat sangat indahnya, alangkah amat sangat menyenangkannya kalau segenap hidup kita persembahkan kepada Dia. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dia, Yesus Kristus, Allah sejati, manusia sejati. Allah yang datang dan menjadi manusia. Allah yang tahu kekinian dan yang lalu. Dia ada sebelum Abraham ada. Dia ada datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia masuk ke dalam dunia. Terlalu sulit untuk membantah itu sebagai fakta kebenaran. Tapi memang tidak susah untuk mempercayainya. Tidak mudah untuk mempercayainya. Saya bisa mengerti itu. Oleh karena itu saya selalu berdoa. Tuhan menolong kita untuk mengerti penuh, mengerti utuh. Tetapi bagi orang-orang Kristen, yang sudah Kristen bertahun-tahun kalau masih nggak ngerti juga kan kebangetan. Masa kita nggak belajar? Tapi lebih parah lagi kalau kita sudah berani berbicara tanpa mengerti itu juga. Lebih takut lagi kan? Lebih gawat lagi. Pantas saja ada pertikaian, perpecahan dalam tubuh gereja Tuhan. Karena ketidakdewasaan kita, ketidakmatangan kita. Berhati-hatilah, pikirkanlah, camkanlah, renungkanlah, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Di dalamnya lah, ya, kita boleh menyuarakan kebenaran itu utuh untuk kemuliaan Tuhan. Selamat menikmati pergumulan hidup dalam mengenal Yesus Kristus Tuhan itu. Kenalilah Dia dengan benar, dengan jeli, dengan tepat, dengan teliti. Yesus Tuhan, Allah sejati, manusia sejati. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Namanya mengandung keilahian. Dirinya itulah kemanusiaan. Sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Yang berbicara Yesus dalam tubuh yang manusia. Tapi apa yang dibicarakannya menunjukkan keilahiannya yang kekal. Wow, luar biasa ya. Muncul bersamaan. Belum lagi di bagian-bagian lain Alkitab. Sangat amat kental. Selamat menemukan kebenaran-kebenaran yang utuh itu bertumbuh di situ untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya saudara terus bergairah untuk belajar kebenaran. Sehingga tak berhenti dan tak puas dengan apa yang saudara pahami. Tetapi terus menggali dan menggali untuk kemuliaan Tuhan. Bila Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Sekarang dan selamanya. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di hidup kami supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati sertai kami dalam belas kasihan-Mu, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Terima kasih ya Tuhan. Kepada-Mu kami berdoa dan menaikkan harap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah menjadi manusia, kami berdoa bersyukur dan kiranya Tuhan bermurah hati menyatakan diri dalam hidup kami supaya kami boleh mengenal Allah dalam keutuhan. Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.